Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, pesantren adalah lembaga pendidikan yang senantiasa mengajarkan para santriwan dan juga santriwatinya memiliki jiwa yang mandiri dan juga modern, seperti yang dilakukan oleh pesantren Darul Rohmah ini. Pesantren ini mengajarkan para santriwan dan juga santriwatinya untuk menjadi generasi yang selalu dibutuhkan umat masa kini. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang mencetak generasi muslim gemilang. Tidak terkecuali di pondok pesantren Darul Rohmah ini. Proses pendidikan yang berlangsung di pesantren ini menitik beratkan pada pengembangan pribadi yang cerdas secara intelektual dan religi. Tidak hanya itu, pesantren ini juga berupaya untuk mencetak santrinya yang berwawasan global atau modern dan juga mandiri. Fokus utama dalam membentuk santri modern dan berwawasan global diantaranya dengan pendalaman bahasa asing, baik kemampuan berbahasa Arab maupun bahasa Inggris. Santri di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren modern ini identik sekali dengan bahasa. Bahkan kita punya moto itu Al-Lughatu Tajul Mahad, yang artinya bahasa itu adalah mahkota pesantren. Itu sangat penting sekali untuk membekali anak didik kita di era modern ini atau era milenial zaman sekarang ini. Harapan kita ketika santri sudah keluar dari pondok pesantren ini, yaitu khususnya dalam mendalami bahasa, itu mereka mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum di luar sana dan mampu mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh negara kita, seperti bisa menjadi duta besar Indonesia untuk Arab Saudi di Timur Tengah, dan juga bisa mengisi tenaga pendidik khususnya di lembaga pesantren yang lain yang kelak ia pimpin dengan bekal bahasa asingnya itu. Proses pendalaman bahasa asing di pesantren ini didukung dengan metode pembelajaran yang beragam. Di antaranya dengan mempelajari kitab-kitab berbahasa asing dan juga kedisiplinan dalam penggunaan bahasa Arab pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas berlangsung, baik yang dilakukan oleh ustadz atau guru maupun santrinya. Hal ta'rifu dalilan li'anna surah ta'ala. Hadza ya Abel. Hadza. Metode penerapan bahasa asing di pesantren Darul Rohmah ini juga didukung dengan kedisiplinan santri dalam penggunaan bahasa Arab atau bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka sehari-hari. Kemampuan berbahasa asing ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pembelajaran yang menjadi kurikulum pesantren, diantaranya pelajaran mutolaah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Z. Okay, now let's sing. E, Q, R, S. spell your name. Okay. In front of here, please. Your name? ALGIS AELFINDI Tidak hanya bahasa Arab, bahasa asing lainnya yang dipelajari di pesantren adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang wajib dipelajari santri, sehingga kelak mereka mampu berinteraksi di dunia luar. Siva, what is this? This is flag. Okay. Please repeat, Siva. What's the flag? What is this? Tidak hanya itu, dua bahasa asing yang diajarkan di pesantren Darul Rohmah juga menjadi bagian dari kurikulum pesantren yang wajib dipelajari sekaligus dipraktekkan oleh santri setiap harinya. Now, okay. This is tree. That is book. Vela, Erke. This is tree. Melancarkan kemampuan santri dalam berbicara bahasa asing didukung dengan peraturan yang diterapkan di pesantren, diantaranya mewajibkan setiap santri berbicara dengan bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Santri-santri ini tentunya dibekali dengan kosakata yang didapatkan oleh santri dari para pengajar di pesantren ini.
masalah kena sekali. Pemirsa, sekarang saya berada di tengah-tengah penangkaran lebah kelulut yang ada di pesantren ini. Jadi di pesantren ini ternyata para santriwan dan juga santriwati tidak hanya diajarkan ilmu pendidikan formal di dalam kelas saja, tetapi juga diajarkan dalam mengembangkan dan membudidayakan madu kelulut yang ada di sini. Sehingga nanti para santriwan dan juga santriwati itu bisa memiliki jiwa berwirausaha dan jiwa mandiri nantinya. Penangkaran lebah kelulut ini menjadi tempat bagi santri dalam mempelajari budidaya lebah dan memproduksi madu kelulut. Santri-santri Darul Rohmah diberikan bekal kemampuan berternak lebah guna melengkapi kemampuan mereka sebagai santri berjiwa mandiri dan mampu berdikari. Para santri akan diajarkan bagaimana menangkar lebah sekaligus memanen setiap madu yang ada di sini. Ini begini ya, pertama kali kita ini ingin mencari untuk masukan untuk kesejahteraan pesantren. Jadi kita coba, kita lihat di internet dan kita konsultasi sama kawan-kawan sama PBL bahwa katanya madu kelulut ini prospeknya baik. Karena walaupun bagaimana pesantren ini kan butuh biaya. Jadi kita coba untuk mengelola kelulut dengan sekali modal, mudah-mudahan hasilnya untuk mencari uang bulanannya. Jadi mudah-mudahan dengan kelulut ini berhasil untuk kesejahteraan pesantren mungkin bisa kita hasilkan dari situ. Jadi sekarang kita lagi mengajukan nama kelompok taninya, kelompok kelulutnya itu dari nama pesantren, dan sebagai untuk memperkenalkan pesantren Darul Rohmah ke dunia luar. Itulah tujuan utamanya. Jadi proses dari awal itu pertama kali kita siap tempatnya. Sudah itu kita sterilkan dulu. Gimana jangan sampai ada hama kayak semut ataupun apa yang sampai membunuh kelulut. Setelah itu sudah kita siapkan tempat, baru kita pesan dari mana dari pengumpul, baru ngantarnya ke sini. Dan ngantarnya itu tidak boleh siang hari. Katanya harus malam hari, karena kalau siang hari pada umumnya induk kelulutnya kan pada keluar. Jadi kalau malam hari pas sudah maghrib induknya masuk, baru diantar dibawa ke sini. Jadi itu kita biarkan, baru kita pesan namanya topi tempat telurnya itu di atas. Itu kita suruh ahlinya, nyuruh orang, dipotong, baru disiapin tempatnya gitu. Insya Allah 2 minggu sudah mulai naik. Dan yang kedua itu itu paling telat itu sebulan sekali harus kita panenkan. Itulah. Dari santri untuk santri dan kepentingan pesantren. Hal inilah yang dipegang teguh oleh segenap masyarakat pesantren Darul Rohmah dalam menggalakkan budidaya lebah kelulut.
Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang lebah kelulut, tapi juga keahlian dalam membudidayakan madu yang dapat mereka praktekkan di masyarakat kelak. Setelah keluar dari sini dia bisa belajar. Memang di sini yang mengelolanya saya mencari orang ahlinya kayak dari minggu kemarin, dari motong, dari ngolah sampai kemanennya. Dan di situ kita suruh santri untuk memperhatikan. Karena baru pertama kali tidak usah yang nama santri, Pak Haji pun belum begitu paham. Jadi harus kita cari orangnya dulu, kita bayar. Gimana supaya santri bisa belajar. Mudah-mudahan dengan ada ilmu itu nanti santri keluar dari sini bisa mandiri, bisa mencontohi. Menjadi pribadi santri yang mandiri dan berjiwa modern adalah target yang senantiasa dicanangkan oleh pesantren Darul Rohmah. Hal ini tergambar dengan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran penangkaran ikan air tawar yang ada di pesantren. Terdapat sedikitnya 10 kolam yang dimanfaatkan oleh pesantren Darul Rohmah dalam membudidayakan ikan air tawar. Kolam-kolam ini dibangun di lahan bekas penambangan timah yang ada di pesantren. Proses pembelajaran budidaya ikan yang diajarkan berlangsung sehabis sholat asar setiap harinya dan dilakukan oleh santri putra dari jenjang MTS hingga aliyah. Ini waktu pertama kali ada bibit, kita ajar cara untuk menuangkan ke dalam kolam atau ke dalam waring. Tidak boleh kita tuang langsung blok, itu kena adaptasinya. Jadi seketika datang bibit kita ajak santri, nah kita campur dulu, kira pepti antara air yang dari sana dengan air sini mungkin pH-nya beda. Setelah kira-kira 30 menit baru kita lepaskan bertahap, jadi akhirnya keluar sendiri. Ini pernah pengalaman Pak Haji tadi, sekali datang bibit langsung kita taruh di situ 10.000 paling 300 yang hidup. Karena dia itu kan bisa stres. Nah, lele itu karena ada mungkin air yang tempat kita ngambil bibit, keasamannya pH-nya dengan air kita beda. Jadi harus diadaptasi dulu dari situ, jadi santri kita bisa belajar. Memang kalau ke depan kita punya rencana, nanti kita panggil ahlinya, kalau udah punya indukan, nah, santri kita mungkin di situ bisa belajar untuk pembenihan, bisa untuk memijah, itu ke sana arahnya. Jadi begitu juga dengan kelulut tadi, nanti setelah santri itu keluar dari sini, mungkin dia bisa di tempat dipulang ke rumahnya, tidak semata-mata untuk ya gimana ya untuk ngelamar kerja situ, mungkin dia bisa mandiri untuk menambah ekonomi keluarganya. Itu aja. Menjadi generasi santri yang mandiri dan modern terbentuk melalui proses pembelajaran yang panjang.
Setiap instrumen pendidikan yang berlangsung di pesantren Darul Rohmah ini terus berjalan dinamis setiap harinya, baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga identitas santri tidak hanya dikenal sebagai pelajar dengan pengetahuan agamanya yang mumpuni, tetapi juga menjadi santri yang memiliki jiwa mandiri yang dibutuhkan oleh umat masa kini. Mubakkiran. Nah, izan fi sabah ba'da subuh fin nahari. Awalan qabla dars iftahu kurrasatakum. Nah pemirsa, inilah upaya yang dilakukan oleh pesantren Darul Rohmah untuk membentuk generasi yang mandiri dan juga modern. Semoga generasi inilah yang akan menjadi dambaan umat masa kini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.